Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini. Senang sekali di hari ini obrolan pas di sini kita kembali lagi ya untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Dan di hari ini mau ngobrolin apa? Nah, makanya tonton Opini sampai selesai karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan untuk hari ini. Dan tentunya bersama saya Iqbal Fatwa sudah hadir di studio Opini yang akan kita ajak ngobrol hari ini. Ini dia, ada Nick yang biasa dipanggilnya oleh teman-temannya. Semua orang taunya Nick. Oke, nah Nick, sebelum kita akan mulai pemirsa Opini, tentunya kita harus take terlebih dahulu. 3, 2, 1, Opini, let's go. Nick, kita ngobrol Nick. Halo. Nick, apa kabar Nick hari ini? Baik mas, sehat banget. Oke Nick, sebelum kita panjang lebar, nah ini kan teman-teman banyak taunya Nick. Wih, sudah tahu lah ya kalau pecinta kopi di Bengkulu dari namanya sudah Nick. Oh, Nick Coffee. Nah, kalau nama asli sebenarnya siapa, Nick? Nama aku Nichel mas. Nichel. Nichel. Oke, Nichel. Berarti dipanggilnya Nick. Nick. Oke. Nah, Nick, kita langsung bahas langsung nih. Karena di studio kita ini Nick sudah bawa properti-propertinya nih pemirsa. Ini ada grinder, terus juga Ada dripper, ada timbangan juga, dan juga ini ada beans atau biji kopi yang nanti akan Nick seduh. Kira-kira Nick mau buat apa? Nah, yang sebenarnya penasaran sudah tahu ya ciri-cirinya ya. Mau buat apa ya? Tahu deh. Nah, kita ngobrol dulu Nick. Nick ini kan sekarang statusnya masih sebagai seorang pelajar. Pelajar mas. Pelajar sekolah di mana Nick? Aku sekarang tahun terakhir di SMKN 7 Kota Bengkulu. Oke. SMKN 7. Nah, ngambilnya apa Nick? Aku dulu 3 bulan pertama ngambil perhotelan. Perhotelan. Ternyata kayak nggak cocok. Akhirnya aku pindah ke Tata Boga sekarang. Oke, berarti sekarang Tata Boga bisa pindah gitu ya? Bisa pindah. Soalnya nggak se-passionnya nggak cocok kan. Nah, ke Tata Boga, apa yang membuat seorang Nick, wah ini Tata Boga nih menarik nih, atau memang sudah ada berpikiran ke depannya ini, wah Tata Boga berarti sekarang jurusannya nanti atau kerja bisa di F&B, buka resto, atau di hotel-hotel berbintang, jadi chef gitu. Oke sih mas, kalau waktu ngambil Tata Boga dulu karena ngerasa lebih ke bisa jadi life skill kan. Terus kayak terus inget lagi dulu waktu SD ternyata cita-citaku bukan jadi perhotelan, tapi bukan jadi hotelier, tapi jadi anak dapur, jadi anak Tata Boga. Oke. Memang hobi di dunia dapur ya. Memang hobi di F&B service F&B. Oh, oke. Apa yang membuat seorang Nick ini, wah F&B ini enak nih sepertinya, seru gitu di belakang dapur, berkejaran dengan waktu, terus harus nge-serve juga ke tamu kalau nanti jadi anak service. Iya. Betul mas. Kalau aku sih ngerasa kayak nggak tau happy bisa nge-expressin banyak hal kan. Karena ngerasa waktu awal-awal masuk Tata Boga kayak ternyata cuma gini-gini aja, bukan banyak pengalaman yang didapat, tapi kayak ngerasain lumayan monoton. Kalau di Tata Boga tuh lebih bisa mengekspresikan banyak hal, kayak aku bisa belajar masak terutama, terus bisa mengekspresikan kayak yang itu kan kayak kopi, aku bisa sekarang udah mulai masukin makanan itu ke kopi, terus bisa dapetin pairing minum kopi yang enak dari Tata Boga gitu mas. Kayak benar-benar belajar, jadi kayaknya ngopi enak pakai cheesecake misalnya, udah aku bikin cheesecake sendiri. Oke. Berarti gitu. Poinnya di situ ya, ketemunya di situ sekarang. Betul. Ya. Berarti dengan background Nick sebagai sekolah ngambil Tata Boga, akhirnya sekarang dengan menggeluti dunia kopi jadi tahu kalau minum Americano, nah cocoknya sama apa nih? Betul, gitu. Lebih kayak gitu sih mas. Wah keren. Oke, kita langsung ke Nick Coffee. Nick Coffee benar. Kapan mulainya untuk Nick Coffee itu sendiri nih? Aku mulai Nick Coffee hitungannya dari 2019 mas ya. 2018 akhir yang mulai masuk ya. 2018 akhir itu mulai masuk di industri kopinya. Dari itu kan dari kelas 6 SD. Sekarang kan umurnya masih 18 tahun nih. Berarti kelas 6 SD sudah mulai? Udah mulai. Jadi dari umur 12 tahun. Jadi kan tahun ke-6 berarti ya udah dari umur 12 tahun aku masuk di industri kopi. Dulu ada teman papa namanya Om Tommy. Dia kayak buka street coffee. Kalau sekarang kan terkenal street coffee. Betul. Nah, Om Tommy itu buka street coffee itu dulu. Nah, waktu itu buka di depan Piring Gading. Terus aku belajar kayak anak kecil yang coba-coba gitu. Terus ternyata bisa into sampai hari ini. Jadi kayak benar-benar bahagia dan seneng bisa into di industrinya. Terus dulu kenapa bisa ada nih coffee juga mas? Dulu namanya ada teman coffee, si Om Tommy ini buka kan. Dia buka coffee shop itu. Terus
tiba-tiba tuh musim hujan karena di Desember. Oke. Terus waktu di Desember dia bilang kayak ngomong sama papa kan, kayak kita nggak bisa lagi nih mas buat buka di situ. Terus aku lagi liburan ke Jakarta, terus di bawah hotel ada coffee shop, terus lagi ngobrol kan sambil sarapan kayak aku udah bisa loh bikin kopi. Yang anak kecil yang ngikut-ikut itu loh, kayak aku udah bisa loh bikin kopi. Terus jelasin, terus kata papa, oh ya udah, kata mama juga ya udah kita coba ke tempat-tempat kopi lah. Terus ada ke salah satu brand yang jualan peralatan kopi, aku di sana kayak ngobrol sama salesnya, terus salesnya ngomong sama papa kayak, Pak ini anak punya passion di industri ini. Makanya waktu Om Tommy bilang gitu, terus kata mama ya udahlah daripada kita bingung, daripada kamu belajar nggak ada yang minum, enakan kita bawa coffee shop sekalian biar bisa kamu belajar. Oke, jadi ceritanya itu awal mula lahirnya Nick Coffee itu ya, dari di resto tempat orang tua, di depannya ada temennya orang tua yang buka lapak juga, akhirnya tertarik. Oke, mungkin kalau seandainya dulu di Bukalapak tentang burger misalnya, pasti tertarik burger. Kayak bukan burger banget ya sekarang. Tapi karena pada saat itu street coffee, akhirnya tertarik. Akhirnya tertarik into di industrinya. Wah, keren nih. Tapi kan otomatis sebagai seorang anak muda nih, Nick. Kan biasanya kan anak muda kan ya di era-era usia-usia Nick ini yang hobinya masih main, hura-hura, otomatis hobinya mungkin tidak. Kalau sekarang kan sudah berbicara tentang industri ya. Betul, Mas. Nah, tentang game misalnya anak muda zaman sekarang jalan-jalan gitu, hangout lah gitu sama teman-teman. Betul. Nah, dengan Nick sekarang fokus jadi berarti seorang businessman iya, terus juga entrepreneur pun juga iya. Nggak takut masa mudanya? Enggak sih mas, Hilang kayaknya gitu. karena passion kan. Karena passion kan. Okay. Sebenarnya karena hobi kan. Jadi kayak benar-benar seneng dan secinta itu sama industrinya. Jadi kayak aku ngerasa malahan kan sekarang itu kan ada NC Plus sekarang kayak benar-benar aku bisa nuangin passion aku di industrinya. Yang benar-benar aku bisa surfing face to face sama customer-nya. Jadi kayak menurut aku tuh bisa jadi achievement buat akunya kayak wah ternyata aku di industri kopi tuh bisa dihargain ini dan bisa dapat pengalaman banyak kayak yang dulu aku ngerasa kayak mungkin kopi cuma jualan aja, tapi ternyata enggak. Aku ngerasa sekarang udah ternyata kopi itu connecting people. Kan aku ketemu Mas Iqbal juga itu kan dari kopi kan. Betul, benar-benar. Kenal juga dari event-event kopi. Betul, dari event kopi kita ketemu kayak aku ngerasa oh ternyata benar si kopi itu benar-benar bisa connecting people dan aku ngerasa oh ternyata emang ini passion dan hobi aku di industri. Mungkin kalau teman-teman yang lain kan hobinya main game. Terus mungkin hobi kendaraan gitu-gitu. Aku kayak ngerasa bosan gitu-gitu doang, boring. Makanya akhirnya aku masuknya lebih happy di industri kopi. Ini industri F&B tuh kayak bener-bener passion aku lah sekarang gitu mas. Oke. Dengan kesibukan hiruk pikuknya terus juga ketemu sama customer, ngobrol langsung face to face gitu ya. Kayak gitu happy banget sih. Happy banget ya. Nah, ini kan juga otomatis kan menjadi ini juga ya bisa dibilang satu perbedaan gitu antara mungkin pada saat dulu Nick startup di awal, berarti kan 6 tahun yang silam 6 tahun, ya, betul. Sama sekarang Nick lihat perkembangan dunia kopi khususnya di coffee shop ini. Apa yang Nick rasain? Oh ternyata saya nggak salah milih jalan nih misalnya. Itu satu, terus aku kalau ngerasain lebih yang kayak ini sih Mas Tata. Industri kopi itu bukan hanya stuck menjadi barista, tapi kayak aku sekarang sudah mulai into di kompetisi kan Mas. Jadi kayak hitungannya 6 bulan, 5 bulan yang lalu aku ikut kompetisi namanya Indonesian Youth Barista Championship. Terus itu tuh benar-benar bisa ngasih peluang. Dan aku kayak ngerasa, oh ternyata barista tuh ada jenjang karirnya. Aku bisa jadi artis lah di industrinya. Dan di tahun kemarin juga Indonesia kan dapat salah satu achievement yang paling keren. Kita dapat salah satu namanya Michael Jasin. Dia ikut World Barista Championship dan juara 1. Dan di tahun kemarin ada juara 1 World Barista Championship. Terus ada yang nyeduh manual brew juga di World dan itu juara 3. Dan aku jadi ngerasa benar-benar industrinya tuh benar-benar kebangun gitu. Oke. Jadi memang satu hal yang ini ya, berarti di dunia kopi ini ternyata peluangnya sangat banyak, terus juga tujuan ke depan itu sangat terbuka lebar gitu. Tinggal tergantung kitanya arahnya mau kemana, terus juga kita mau apakan. Nah, kalau pada saat dulu Nick awal-awal merintis nih, sudah kepikiran, waduh bikin Nick Coffee nih, udah kepikiran belum di awal dulu, saya nanti harus menjadi seorang fokusnya ke barista gini, terus tujuannya seperti otomatis kan ada role modelnya ya. Betul, ada Mas. seperti kalau anak band tuh ada yang ada ini vokalis yang paling saya idolakan, saya pengen seperti dia gitu. Betul. Kalau di barista juga pasti ada kan Mas. Kayak aku sekarang hitungannya lebih focusing di barista.
Jadi kalau barista itu tuh kalau di kompetisinya kita bikin espresso, Oke. jadi yang dibalik mesin kalau barista. Oke. Terus kalau aku misalnya kalau modelnya jadi brewers, aku yang nyeduh manual brew atau jadi roaster yang roasting kopi. Dan aku sekarang itu lebih passionnya di barista. Jadi benar-benar aku lebih senang serving ke tamu, aku bikinin kopinya, gitu yang kayak gitu. Dan emang mungkin aku juga salah satu yang focusing di sana dan sampai ngambil spesialisasinya juga di barista certified, Mas. Jadi aku ambil kalau di Word kita namanya CSP Barista Intermediate. Jadi itu yang ngeluarin sertifikasinya dari SCA, namanya Specialty Coffee Association of World yang Wah, dunia. panjang sekali pemirsa. Dan pastinya kita akan lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol Boleh, seru boleh. sama Nick di hari ini. Pemirsa ini jangan kemana-mana, tetap setia di obrolan pas di sini.